Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai karakteristik optik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Next slide. Nah, di sini yang pertama ada Ismail Fala dengan NIM 057. Selanjutnya saya, Denny Arifin selaku moderator dengan NPM 001. Selanjutnya ada Damar Wicaksono dengan NPM 051. Dan yang terakhir ada Yonatan Sahat dengan NPM 040. Next slide. Nah, di sini kami akan membahas tentang karakteristik optik, yang dimana ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam perancangan ataupun mekanisme yang akan kita lakukan atau kegiatan yang akan kita lakukan kepada bahan hasil pertanian, yang dimana kita dapat mengetahui dari karakteristik optiknya. Next slide. Nah, di sini ada definisinya yang akan dijelaskan oleh teman kita, Ismail Fala. Kepada Ismail Fala, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik optik. Jadi, definisi dari karakteristik optik itu yaitu sifat-sifat yang terkait dengan bagaimana si bahan hasil pertanian merespon penyerapan radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang dan frekuensi optik tertentu. Baik, terima kasih Baik, kepada Ismail selanjutnya. Fala. Next slide-nya. Nah, di sini ada apa saja sih yang termasuk karakteristik optik jagung yang akan dijelaskan oleh teman kita, Yonata. Kepada Yonata, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi karakternya. Yang pertama itu ada warna. Biji jagung umumnya memiliki warna kuning atau kuning pucat, tetapi juga ada varietas yang memiliki warna ungu, merah, atau hitam. Warna ini disebabkan oleh pigmen-pigmen yang ada di jagung, yang ada dalam biji jagung. Yang kedua itu ada transmisi cahaya, di mana biji jagung memiliki lapisan luar yang dapat memantulkan dan menyerap cahaya. Sifat transmisi cahaya ini bervariasi, tergantung pada konsentrasi air dan ketebalan dinding biji jagung. Yang ketiga itu ada polarisasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa biji jagung menunjukkan sifat polarisasi yang bisa berguna dalam pengukuran atau analisis yang melibatkan cahaya polarisasi. Yang keempat itu ada refleksi cahaya, di mana permukaan luar biji jagung dapat memantulkan cahaya dengan berbagai tingkat reflektansi yang mempengaruhi penampilan visualnya. Baik, nah selanjutnya di sini ada yang kelima, yakni penyerapan cahaya, yang dimana daun-daun jagung menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Pigmen-pigmen seperti klorofil yang ada dalam daun menyerap cahaya tertentu sementara memantulkan atau mentransmisikan yang lain. Nah, yang keenam, interaksi dengan panjang gelombang tertentu. Jagung dapat menunjukkan interaksi yang berbeda dengan panjang gelombang tertentu cahayanya, terutama ketika cahaya memasuki struktur tanaman atau biji jagung. Yang ketujuh, penguraian cahaya atau dispersion. Nah, ini meskipun tidak sekuat pada prisma, beberapa bagian jagung mungkin juga menunjukkan efek dispersi, di mana cahaya putih diurai menjadi spektrum warna ketika melewati struktur jagung tertentu. Baik, next slide yang akan dijelaskan oleh teman kita, Deno. Jadi selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Saputro. Jadi dalam penelitian itu karakteristik optik jagung diukur cahaya seperti pada cahaya 532 nm dan 650 nm. Panjang gelombang cahaya ini mengacu pada karakteristik optik cahaya yang dapat diukur sebagai jarak antara dua puncak berturut-turut dari gelombang elektromagnetik yang membentuk cahaya tersebut. Panjang gelombang ini diukur dalam satuan nanometer, yaitu satuan panjang yang sangat kecil, setara dengan 1 miliar bagian dari 1 meter. Dan cahaya juga merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang terdiri dari berbagai. Ketika kita berbicara tentang cahaya dengan panjang gelombang 532 nanometer atau 650 nanometer, kita sebenarnya mengacu pada cahaya yang terlihat oleh mata manusia dalam rentang yang berbeda pada spektrum ini. Dengan panjang gelombang 532 nanometer biasanya terletak di sekitar warna hijau. Lalu cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer biasanya itu di sekitar warna merah. Dan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda dapat memiliki sifat-sifat yang berbeda pula. Misalnya
seperti beberapa jenis teknologi cahaya seperti laser itu menggunakan panjang gelombang tertentu untuk tujuan tertentu karena sifat khusus yang dimilikinya pada gelombang tersebut. Sekian dan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Damar atas penjelasan dari karakteristik optik jagung. Next slide. Baik, nah di sini kami sudah selesai mempresentasikan mengenai karakteristik optik pada jagung. Kami mengucapkan terima kasih dan jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.